Gadis yang kunanti. Seorang pelajar manja, pemalas, benci matematika, dan memang wajahku yang lumayan membuat gadis-gadis usiaku banyak yang tertarik. Aku duduk di kelas 2 SMA. Oh iya, namaku Umay. Dalam hidupku, aku memiliki seorang gadis yang sudah menemaniku selama 2 tahun. Dia bernama Sela. Dia sekarang duduk satu kelas denganku. Dia adalah sosok gadis yang baik, rajin, dan juga manis. Satu hal yang membuat aku bahagia menyayanginya yaitu kesabarannya. Dia orang yang paling sabar dalam menghadapi semua sifatku. Tapi suatu hari aku tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang menurutku orang itu sangat mirip dengan Sela. Dan hal yang sering terjadi, dan bahkan setiap hari ketika pulang sekolah, aku selalu bertemu dengan orang itu. Dan pada akhirnya, aku pun mulai penasaran dengan hal itu. Siapakah nama orang itu? Pertanyaan itu selalu menghantuiku, hingga akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan itu. Suatu hari, ketika sekolah, aku membuka Facebook di jam kosong. Dan hal yang tak pernah kuduga-duga kini telah terjadi di kehidupanku. Yap, gadis itu kutemukan lewat Facebook. Langsung saja aku mengirim pesan via Facebook kepadanya, dan tak berselang lama pesanku pun langsung dibalasnya. Pertemananku pun juga langsung diterima oleh gadis tersebut. Dan dengan girangnya tanpa pikir dua kali, aku langsung membalas pesan darinya. Dan kami mulai akrab dan terus berbincang-bincang tentang hal yang seperti orang yang sudah saling mengenal sejak lama. Pada hari ke-7 setelah perkenalan kami, aku memintanya untuk mengajariku tugas kimia. Dan kebetulan dia juga jago dalam bidang kimia. Ia mengajakku keluar untuk mengerjakan tugas bersama, dan aku pun langsung menerima ajakan darinya. Selepas sholat maghrib, kami memutuskan untuk bertemu, dan ini merupakan pertemuan pertama kami setelah kami saling mengenal. Pada malam itu, dia terlihat begitu cantik, dan kurasa aku mulai menyukainya. Aku terus memandanginya, dengan terus tersenyum melihatnya, dan pada akhirnya senyumku pun terhenti ketika dia melontarkan satu pertanyaan pertama dari mulutnya. Kita mau mengerjain tugas di mana? Di perpustakaan. Dan tanpa berpikir panjang, aku pun mengiyakan pertanyaan itu. Sesampainya di perpustakaan, kami mencari tempat duduk yang ternyata sudah dipenuhi oleh pelajar-pelajar lainnya. Yang tersisa hanyalah tempat sepi, gelap, dan tanpa kursi. Kurasa kami tidak akan mengerjakan belajar di tempat yang seperti ini. Dan aku ingin mengatakan hal ini kepadanya. Namun, ia lebih dahulu mengatakan hal itu. Kita tidak akan mungkin belajar di tempat seperti ini. Dalam benakku berkata, wow, dia bisa ambil alih apa yang ada di pikiranku. Dan aku rasa sukaku semakin besar kepadanya. Kurasa aku mulai menaruh hati kepadanya. Dia mengajakku untuk mencari tempat lain supaya kita bisa mengerjakan tugas kimia. Ketika sampai di suatu tempat duduk, dia mengajariku dan menyelesaikan tugasku. Namun selepas itu, dia memegang tanganku dan berucap, "Yang rajin ya, kamu ini sebenarnya pandai. Kamu juga ganteng. Kalau kamu rajin, pasti lebih banyak yang suka sama kamu." Dan dengan sengaja dia mencium tanganku. Aku pun terdiam dan terkejut dengan hal itu. Aku mencoba untuk mengerti semua perkataan dan tingkah laku itu, hingga aku pun merasa nyaman dan terperanah dalam cinta remaja yang diberikan gadis itu. Sungguh, hal yang tidak pernah terbesit di pikiranku akan terjadi secara tiba-tiba seperti ini. Dan kejadian itu menghadirkan harapan yang besar.
harapan yang akan membuat kami bersama dalam ikatan pacar. Namun, harapan itu kurasa sia-sia, dan kini menjelma menjadi rasa sakit yang teramat dalam karena setelah kejadian itu, dia menghilang tanpa kabar sebelum aku mengutarakan perasaanku kepadanya. Aku pun terus mengharap kedatangannya yang tak kunjung datang. Harapan itu terus menghantuiku, yang membuatku semakin merasa sakit dan gila. Dan akhirnya aku putuskan untuk berhenti berharap dan kembali serius menjalani hubungan bersama Sheila. Hari demi hari aku lalui bersama Sheila dengan rasa sakit yang masih membeku di hatiku. Dan rasa sakit itu membuatku menjadi seorang malaikat berhati iblis. Dalam hal itu membuatku kehilangan orang yang aku sayangi sejak dulu. Aku ingin melepaskan Sheila karena tidak tahan dan kasihan kepadanya. Jika ia terus-terusan aku sakiti, yang bahkan dia tidak tahu kesalahannya apa yang telah ia lakukan sehingga aku memutuskan untuk berhenti bersamanya. Namun, Sheila tidak menerima keputusanku. Dia terus bersikeras untuk tetap bertahan bersamaku. Walaupun ia terus aku sakiti, tapi aku rasa aku sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan ini. Aku ingin menyendiri untuk menghilangkan rasa sakit ini tanpa ada seorang gadis yang menemaniku. Dan Sheila akhirnya pun mengalah karena ia tidak mau membuatku terluka dengan tidak menuruti keinginanku. 6 bulan kemudian, lama sudah aku menyendiri, tapi rasa sakit itu masih saja menghantui. Banyak gadis yang datang menghampiri, namun tidak satupun yang bisa memikat hatiku. Aku rasa aku sudah mati rasa, karena rasa sakit itu sudah menguasaiku sehingga menjadi racun di pikiranku. Hingga seorang gadis berbadan tinggi yang terkenal pintar matematika datang lagi di kehidupanku, dan sungguh ia menjadi obat penawar bagi segala rasa pilu. Gadis itu bernama Intan. Gadis itu berbadan tinggi dan 1 tahun lebih tua dariku. Dan dia gadis yang disegani banyak laki-laki seumuranku, atau bahkan yang lebih tua dariku. Awalnya dia gadis biasa menurutku. Walaupun dia pintar dan disegani banyak lelaki, tapi di mataku dia gadis biasa saja. Karena pada saat itu aku masih dikuasai rasa sakit, hingga pada akhirnya dia mampu memikat hatiku lagi dengan kesederhanaannya itu. Tapi aku tidak mau menaruh hati pada orang yang salah lagi, dan aku berpikir untuk membuang jauh-jauh rasa yang mulai timbul lagi di hati ini. Aku menjalani hari-hariku seperti biasa. Sekolah, pulang sekolah, main handphone, tidur, makan, sholat, itu saja. Karena memang aku sangat malas. Sore itu tepat di hari Jumat, Intan mengajakku untuk bertemu. Dan kebetulan sore itu aku hendak pergi ke rumah dia, teman sekelasku sejak SMP, dan aku pun mengiyakan ajakannya. Dan sore itu menjadi pertemuan pertama kami. Pertemuan itu membuatku terus memikirkannya, sambil senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Mungkin aku jatuh cinta lagi setelah sekian lama dari kejadian itu. Dan aku rasa, ya, aku jatuh cinta kepadanya. Aku suka dia yang sederhana. Pada hari Minggu sore itu, aku mendapatkan pesan dari sahabatku Dion, yang tempat curhatku segala macam tentang kisahku, termasuk tentang masalahku dengan Sheila dan segalanya. Dion juga berpostur tinggi, jadi tak heran Intan kenal dengannya, karena mereka adalah satu tim di eskul basket. Dari isi pesan itu, bagikan berita duka bagiku, membuat hidupku terpukul untuk yang kedua kalinya. Berisi tentang kabar dia jadian bersama Intan selepas pulang sekolah kemarin. Sungguh aku mulai enggan dengan semua kisah piluku dan hidupku ini. Malamnya aku mencoba untuk menghubungi Intan, memastikan bahwa berita itu salah.
Dan harapanku salah lagi. Berita itu memang benar adanya. Dan aku pun mengucapkan selamat kepadanya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam hati terbesit luka yang pasti dan mendalam. Mungkin salahku juga yang tidak ingin mengakui kalau aku suka padanya, karena aku takut terluka lagi. Dan benar memang saat ini aku merasakan terluka lagi. Tapi ini karena salahku sendiri yang tidak ingin mengakui kalau aku jatuh cinta kepadanya. Dan aku kembali menyadari dengan angan-angan yang tak pasti. Hari ini ada yang tidak beres. Ada hal yang membuatku tersenyum simpul dan hampir bahagia. Aku melihat timeline mereka kalau mereka sedang berantem. Dan entah mengapa hal itu membuat aku tersenyum. Dasar, aku ini memang malaikat berhati iblis. Bisa-bisanya aku bahagia di atas penderitaan orang lain. Tapi terserahlah, yang penting aku bahagia. Entah sejak kapan aku menjadi mata-mata yang handal. Setiap hari aku selalu pantengi timeline mereka, seakan-akan itu adalah sumber kebahagiaanku. Melihat mereka berantem setiap hari bagaikan alasan dibalik senyumku. Tapi aku kasihan juga melihat Intan, gadis cantik itu yang berantem terus dengan pacar barunya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menghubunginya, menanyakan kabarnya, dan sesekali menanyakan tentang pacar barunya. Sejak saat itu, aku menjadi pendengar yang baik. Dia selalu bercerita tentang hubungannya yang kurang romantis. Tanpa dia ketahui, aku ingin sekali menggantikan posisi lelaki itu di hatinya. Malam minggu, malam yang ditunggu-tunggu oleh orang yang memiliki pacar. Gak kayak aku, yang kerjanya cuma tidur, dengerin musik di kamar. Musik di handphoneku pun berhenti, dan aku hendak pergi untuk mengecasnya. Tetapi ternyata itu bukan karena baterainya yang lowbat, karena ada sebuah pesan. Aku pun segera membuka pesan itu. Tumben-tumben ada pesan masuk di malam minggu yang mengatakan, "Malam ini sibuk nggak? Bisa temenin nonton basket?" Dan orang yang mengirim pesan itu tak lain dan tak bukan adalah Intan. Dan dengan hati yang berbunga-bunga, aku pun membalas pesan itu. "Nggak kok, bisa kalau mau langsung aja jemput." Malam minggu itu adalah malam minggu pertamaku bersamanya. Gadis cantik yang sederhana dan juga romantis. Dari cara memperlakukanku membuat perasaanku semakin tumbuh kepadanya. Tapi aku sadar, aku hanya sekedar teman curhat baginya. Namun pola pikirku diubah oleh satu kalimat yang terlontar dari mulutnya ketika kami sedang makan. "Sayang, mau aku suapin?" Dan sungguh kata itu membuatku mabuk kepayang. Dan aku langsung menjawab, "Boleh." Dan dia pun langsung menyuapi makanan itu. Hatiku semakin dibuat berdegup kencang olehnya. Di sisi lain, aku terus berkata dalam hati, Sadar, sadar. Aku hanyalah teman curhat. Apalah dayaku yang suka ke pacar orang." Jam sudah menunjukkan pukul 21, yang menandakan bahwa kami harus segera pulang. Sesampai di rumah, aku langsung beristirahat. Pukul 5 pagi, ponselku pun bergetar, pertanda ada panggilan masuk yang membangunkan tidurku yang masih terlelap. "Halo, ada apa?" "Bangun sayang, sholat subuh supaya gak telat terus berangkat sekolahnya." "Iya." Sambil menekan tombol merah untuk mematikan panggilan. Kayak ada yang gak beres. Kok barusan kayak ada yang manggil sayang? Sambil memeriksa handphone, melihat panggilan masuk. Dan ternyata yang barusan telepon adalah Intan. Mataku langsung melotot, dan semua rasa ngantukku telah hilang. Dan akhirnya aku langsung mengambil air wudhu dan segera sholat. Sejak saat itu, aku mulai rajin bangun pagi untuk sholat subuh dan bahkan sholat tengah malam, dan tidak telat berangkat sekolah lagi, karena setiap pagi dia selalu menelpon untuk sholat.
Sejak saat itu, aku mulai merasa banyak perubahan pada diriku, dan satu lagi perasaanku semakin besar kepadanya. Tepat di tanggal 20 Mei, aku mendapatkan pesan yang aneh darinya, yang baru pertama kali kulihat. Jujur, aku sayang sama kamu sejak lama, dan jika aku mengajakmu pacaran, apakah kamu mau? Aku juga sayang kamu. Sudah sangat lama sejak pertemuan pertama kita, namun aku pendam, dan akhirnya kamu jadian sama teman sahabatku sendiri. Ya sudah, kalau begitu tunggu aku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menunggunya, karena aku benar-benar menyayangi Intan. Lama sudah dari kejadian itu, tapi orang yang kutunggu tak kunjung datang walaupun ia sudah lama berhenti dengan pacarnya. Dan pada saat itu aku hampir menyerah, karena di balik menunggu ada rasa takut kalau itu semua cuma perkataan saja dan berakhir sia-sia. Namun semua itu salah. Dia benar-benar datang padaku. Intan, gadis cantik yang sederhana yang selama ini aku tunggu. Dan aku pun langsung mengungkapkan semua isi hatiku kepadanya. Akhirnya kami pun jadian. Sungguh hari yang kutunggu-tunggu kini sudah datang dan menghampiriku. Ini semua bagikan mimpi bagiku. Dan Intan benar gadis yang kutunggu-tunggu. Gadis yang mampu merubah lelaki malas bangun pagi menjadi rajin bangun pagi. Gadis yang mampu merubah lelaki yang benci dan bahkan tidak bisa matematika jadi suka dan bisa matematika, karena dia yang langsung mengajariku. Dan bagiku dia adalah guru privat matematikaku. Gadis yang mampu merubah lelaki pemalas menjadi lelaki yang rajin ibadah. Aku mengalami banyak perubahan semenjak Intan datang di kehidupanku. Dari lelaki yang terkenal malas menjadi sering ikut lomba di dalam maupun di luar sekolah. Dan tak jarang aku memenangkan lomba-lomba itu. Hingga akhirnya aku diberi penghargaan sebagai siswa berprestasi. Karena memang aku menjadi sangat rajin semenjak dia hadir dan merubah hidupku. Sungguh, dia adalah gadis yang ku nanti.